سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم به أدرى يا أهيل المعروف في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi surat Al-Baqarah ayat 25. Ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
Sadaqallahul azim. Sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para tokoh, para pengurus yang ulun hormati, segenap jamaah Bapak Ibu yang sama-sama hadir yang ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh ini. Kembali Allah berikan kesempatan, berikan ringan langkah guna bisa melaksanakan kewajiban berupa salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dimarwakan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada habibana wa syafi'ana wa qurrati ayunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, masih kajian kita di surat Al-Baqarah ayat ke-25 ini. Sebagaimana yang terakhir kemarin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita ketika tantangan itu tidak bisa dilaksanakan, bahkan tidak mungkin untuk dilaksanakan, maka Allah minta fattaqun nar, takutlah dengan neraka, yang mana neraka ini tidak nyala terkecuali dengan dua, batu dengan manusia. Jadi artinya memang sudah disiapkan dari segi itunya dua, kompornya ini dua. Nah, itu disiapkan oleh Allah, wa'iddat lil kafirin, disiapkan bagi mereka yang kafir. Di dalam ayat ini, dalam lanjutannya ini, sebagaimana biasa adat di dalam Al-Quran itu, bila mana menceritakan tentang permasalahan orang kafirin, tingkahnya kafir, akibatnya orang-orang yang mereka lakukan, biasa suka disambungkan lagi dengan menceritakan atau menceritakan tentang orang mukmin, sebagaimana yang terbentuk dalam ayat ini. Kemarin menceritakan orang kafir, kemudian wabasyiril ladina amanu, kemudian sekarang Allah berikan kegembiraan kepada orang yang beriman. Di dalam ayat ini dimulai dengan kalimat wabasyirin, wabasyir. Kalimat basyar itu kalau dalam artian itu adalah khobar sari, berita kegembiraan atau berita benar gitu. Dinamain basyar itu litalaqatil basyarati wassurur, karena Allah Subhanahu wa taala mau membebaskan manusia dan memberikan kegembiraan dengan itu. Dan ini diperintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kabar gembira. Bahkan ini sebagian dari kewajiban Nabi untuk menyampaikan kegembiraan itu, karena ma umiru bitablighihi, ini adalah bagian perjumlahan dari sebagian apa yang diperintahkan kepada baginda Nabi untuk disampaikan. Jadi Nabi itu tidak hanya menyampaikan yang ngeri-ngeri saja gitu, yang senang-senang pun Nabi nyampein. Wajib bagi Nabi untuk menyampaikan itu. Bahkan lebih jauhnya wa yatamidu annal amr, dimungkinkan segala perkara itu amun secara umumnya, lahu bagi Rasul walikulli man, dan setiap orang, tahtamilu syara'uhu kal ulama, yang memanggul, yang memikul, bahkan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah, maka mereka pun juga sama untuk harus menyampaikan berita kegembiraan ini. Seperti para ulama,
para kiai, para asatidz, para ustaz, para ajengan itu atau para tuan guru, itu semua punya kewajiban mereka untuk menyampaikan kabar kegembiraan. Jadi kiai itu enggak mesti harus yang ngeri-ngeri aja yang sampaikan itu. Enggak mesti harus ekstrim-ekstrim aja. Yang senang-senang juga sampaikan. Jadi kalau jadi kiai itu kadang-kadang ada juga yang ngeri-ngeri aja itu nyampaikan itu. Pokoknya mati kiamat. Kalau nyampein itu sampai merem-merem gitu. Ini bagian dari kewajiban kita. Mufassir ini mengambil kalimat basyar ini ay akhbir, artinya memberitahukan, karena bimaknal bisyaratul khabar itu mutlak, berarti lawannya bisyarah itu adalah an-nadharah, lawannya kegembiraan berarti an-nadharah, ketakutan, lawan dari kegembiraan. Ada di dalam Al-Quran itu kalimat basyar itu bukan hanya ditujukan kegembiraan doang gitu. Ada juga yang menyebutkan kalimatnya basyar tapi ujung-ujungnya itu bi'adzabin alim gitu. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Kalau ini kan fabasyir, wabasyiril ladzina amanu, wabasyir, kalimat basyarnya sama. Tapi kalau untuk orang yang kafir itu ada wabasyiril ladzina amanu, ada lagi wabasyirhum bi'adzabin alim, beritahukan kabar gembira dengan siksa yang sangat pedih. Ini kalimat basyar-basyar ini harusnya kan ditujukan kepada al-khabarul mutlak gitu. Artinya sesuatu yang baik-baik, enak-enak gitu. Tapi kenapa? Ini min babil tasbih disebutnya. Jadi artinya itu sama-sama penyerupaan saja. Artinya bijami anna kullan sadara minal maula, semuaan itu keluar daripada Allah Subhanahu wa taala. Basyir kepada mukmin kah, basyir kepada orang yang kafir kah, itu sama saja dari Allah juga. Jadi artinya wa huwa la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan sulaya dan tidak akan ingkar dengan janjinya. Mukmin bergembira, Allah pun akan gembirakan mereka. Orang kafir pun juga sama, ketika dia melakukan perbuatan maksiat, Allah pun akan berikan itu. Nah itu berarti wajah tasbih saja, bukan berarti kegembiraan yang diberikan. Nah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjelasan kepada kita tentang balasan terhadap orang yang beriman. Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa basyiril ladzina amanu, wa basyir, beritahukan kabar gembira oleh engkau ya Muhammad, alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus salihah, dan juga berperilakunya amal soleh, anna lahum, sesungguhnya bagi mereka, jannatin, surga, tajri, yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya itu jannah, al-anhar, sungai-sungai. Kullama ruziku, sewaktu diberikan rizki mereka, minha, dari itu surga, min samaratin, min bayan, penjelasan min samaratin daripada buah-buahan, rizqan, sebagai rizki. Qalu, mereka berkata, hadza, ini, alladzi ruzikna, yang pernah dirizkikan kepada kami, min qablu, sebelumnya, wa utubihi, dan mereka disuguhkan bihi, dengan itu buah-buahan itu, mutasyabiha, yang serupa, walahum, dan bagi mereka pula, fiha, di dalam surga, azwajun, bebinian, mutahharatun, yang suci, yang disucikan, wahum, bagi mereka, fiha, di dalam surga, khaliduna, selamanya. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum. Beres sudah. Beres ayatnya sudah. Api dulu.
Belum juga dijabarkan. Santai. Kembali kepada ayatnya. Ini harus senang ini ceritainnya, karena yang diceritain surga. Jangan nyeritain surga sedih, kebalik. Sebagaimana yang disebutkan tadi ya, ini adalah kabar gembira untuk kita sebagai orang yang beriman. Kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita jadi ahli surga semuanya. Wa basyir, kata Allah, beritahukan kepada orang yang beriman. Kalimat amanu sering disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'an, sampai 200 lebih, 219 lebih. Kalimat orang yang beriman disebut oleh Allah. Orang yang beriman ini diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung, Pak. Kalau seandainya kita ini di dunia punya istana yang mungkin paling megah di Kayu Manis. Kayu Manis saja. Paling megah di Kayu Manis. Itu belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Andaikan kita diberikan anugerah seperti itu di dunia, betapa hebatnya kan. Orang mengira, oh sukses. Orang mengira luar biasa. Orang melihatnya pun, oh bengong. Itu rumah dibikinnya pun lamas. Sampai 10 tahun baru selesai. Aduh, kontrak sudah pindah-pindah. Asik. Ada yang bilang ke saya, punya jamaah bikin rumah itu belum selesai dia sampai sekarang. Pak Ustadz, saya ini pusing katanya. Kenapa? Bikin rumah belum selesai. Ukurannya berapa? Enggak gede Pak Ustadz ukurannya. Berapa? 30 kali 35. 35. Wah, kata saya besar itu. Terus bikin rumahnya kayak apa? Ya kayak ini, lihatin gambarnya. Allahu Rabbi, kayak istana. Habis berapa? 70 juta Pak Ustadz. 70 miliar itu. Belum selesai 70 miliar. Kata saya, beres rumah jangan-jangan pian mati. 70 miliar kata saya. Wah, ulun 70 miliar bisa bangun pondok gede-gedean nah. Ini bangun rumah belum selesai, cuma atu doang. 70 miliar. Tapi kita ini kalau kata guru saya nih, kalau liatin rumah-rumah mewah di dunia itu, salawatin aja katanya. Salawat. Kenapa? Lantaran Allah Subhanahu wa taala hakikatnya memberitahukan kepada kita bahwa orang yang beriman itu akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, yang mana bangunannya lebih indah daripada apa yang kita lihat. Jadi kalau seandainya kita lihat bangunan yang indah-indah atau istana yang megah-megah, kita ini sholawat aja. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mata ini dipandangkan oleh Allah kepada sesuatu makhluk Allah, ciptaan Allah yang indah. Kita bayangkan indahnya di dunia seperti itu, apalagi nanti di yaumil qiyamah. Apalagi nanti di surga. Tapi kalau bangunan di surga nggak bisa dibayangkan seperti itu. Karena di dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya surga itu uiddat li ibadiyas shalihin. Disiapkan untuk hamba-hamba yang soleh, yang mana mala ainun ra'at, orangnya tidak pernah bisa terbayang dengan mata yang pernah dilihat, bahkan wala udhunun sami'at, tidak bisa terdengar dengan telinga yang pernah kita dengar, atau wala khatarun ala qalbil bashar, atau sesuatu yang terselip dalam hati manusia. Kayak gini palingnya nggak bisa begitu. Jadi surga itu nggak kebayang seperti apa yang kita pikirkan. Kalau sekarang kita melihat sesuatu yang indah-indah, itu belum sudah apa-apa. Itu memang indah. Surga itu lebih daripada itu. Jadi nggak pernah kita lihat bayangan. Atau kita dengar seperti itu. Bagaimana? Oh, ada begini istana Bogor tuh begini. Lalu kita bayangkan, oh ya begini. Nah kalau di surga nggak bisa digitukan. Saking indahnya itu.
Makanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman itu. Wa basyir, kata Allah, beritahukan kabar gembira ini, alladzina amanu, kepada orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan juga beramal soleh. Bukan hanya beriman, tapi beramal soleh pula. Ini artinya menunjukkan kepada kita bahwa orang yang beriman saja tidak cukup kalau tidak ada amal soleh. Atau amalnya bagus tapi tidak iman, sama juga. Harus dua-duanya seimbang. Imannya ada, amal solehnya pun juga ada. Kalau iman ada, amal soleh ada, annalahum jannat, kata Allah, bagi mereka jannatin, surga. Kalimat yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa amilus solihah. Jadi ini syarat berarti. Itu artinya syarat. Kalau kita ini mau surga, ya beriman dong. Ya beramal soleh dong. Berlomba-lombalah di situ. Karena persyaratan orang yang diberikan ini hanya dua itu, beriman dan beramal soleh. Amal solehnya yang mana? Amal solehnya yang tentunya yang dibutuhkan di dalamnya ada 4 paling tidak. Bisa jadi seseorang itu amal soleh akan dicatat menjadi baik kalau di dalamnya ada 4. Pertama, amalnya didasari dengan ilmu. Baru jadi nilai amal soleh kalau dia ngerti. Sebab kalau seseorang beramal tanpa didasari dengan pengetahuan keilmuannya, nanti ujung-ujungnya banyak salahnya daripada benar. Yang kedua, dasari dengan adanya niat yang tulus. Baru amal soleh akan ditinjau oleh Allah bagus kalau ada niat yang bagus. Yang ketiga, ketika menjalankan itu amal soleh, dasari dengan kesabaran. Baru amal soleh akan dicatat oleh Allah menjadi baik kalau dijalankannya sabar. Kemudian yang keempat, ada di dalamnya keikhlasan. Karena amal soleh memerlukan ikhlas. Perilaku yang baik tidak ikhlas, nggak bagus. Oh, saya ikhlas Ustaz, tapi di ujung-ujungnya pengen diumumkan. Kalau nggak diumumin marah. Berarti ini nggak ikhlas. Atau ngomongnya ikhlas tapi tujuannya salah. Saya berlaku begini tuh karena ini aja, malu aja sama tetangga. Berarti tujuannya bukan karena Allah. Berarti niatnya karena tetangga. Jadi amal soleh itu memerlukan 4 hal. Pertama, dasari dengan apa yang ada di dalam peramalan itu dengan ilmu. Yang kedua, niatnya harus bagus. Yang ketiga, ketika menjalankannya harus sabar. Kemudian keempatnya ikhlas. Baru jadi nilai amal soleh. Kita duduk di sini, niat yang bagus, niat. Karena kita di sini adalah ibadah. Ibadah memerlukan niat yang bagus. Ketika duduk di sini, sabar. Sabar gitu. Lama nih ngaji nih, pulang aja dulu. Sabar. Karena ini adalah nilai amal soleh. Kalau nggak sabar, gerutu-gerutu terus. Ketika dia sabar di dalamnya, tapi tidak ikhlas. Duduk di sini memang lawas bang, sabar nungguin gitu sampai selesai. Tapi nggak ikhlas. Jadi percuma itu. Apalagi kita mau kurban nih. Mau kurban itu kadang-kadang ada orang tuh mau beramal, tapi tidak didasari dengan keilmuan. Akhirnya kurban iya, tapi gerutunya di luar juga iya gitu. Mahalnya bang di sini 275, di sana 25. Mana yang ke sana? Mahal di sini. Oh, begitu sudah dia ngomong lagi, sapinya juga kecil. Terus aja ngomong gitu. Ini peramalan yang dilakukannya amal soleh, cuman didasarinya tidak ikhlas. Akhirnya jadi salah. Bahkan tidak sedikit maunya amal soleh tapi ujung-ujungnya berantem.
Makanya di dalam amal soleh yang akan dicatat oleh Allah menjadi nilai ahli surga itu wa amilus solihah, yang ada 4 di dalamnya. Dasari dengan keilmuan, dasari dengan niat yang tulus, dasari dengan kesabaran, bahkan dasari dengan keikhlasan. Kalau tidak ada itu, maka tidak jadi amal soleh. Karena amal soleh tidak akan bisa bertapak tanpa ada keikhlasan. Atau amal soleh tidak mungkin jadi ikhlas tanpa ada pengetahuan ilmu di dalamnya. Amal soleh pun tidak akan bisa diketahui kecuali orang yang berniatnya yang tulus. Maka niatin tulus. Nah, kalau ada orang yang sudah imannya benar, membenarkan dengan apa yang disabdakan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian beramal solehnya sesuai dengan konsep yang tadi itu, maka bagi mereka annalahum jannah, jannatin, jamak daripada jannatun. Jannatun surga 1, jannatani 2 surga, jannatin beberapa surga. Diberikan oleh Allah pun jannatin, gak tanggung, bukan 1, lebih dari 1. Berarti kemuliaan ini diberikan untuk siapa? Wa amilus solihah dan amanah. Maka kalimatnya pun yang diberikan oleh Allah itu jannatin. Berarti surga ini banyak, bukan hanya 1. Di dalam surat Ar-Rahman disebutkan surga itu ada 4 yang disebutkan Ar-Rahman. Di dalam hadis lagi ada yang menyebutkan bahwa surga itu 7. Bahkan Ibnu Abbas menyebutkan surga itu 8 bahkan. Hakikatnya Allah yang tahu. Gak perlu memperdebatkan masalah jumlah. Ya, yang penting masuk dulu. Kalau sudah masuk, alhamdulillah. Ada yang disebutkan surga itu kan surga Jannatu Aden. Jannatu Aden itu surga yang luar biasa juga. Ini ibaratnya Jannatu Aden tuh kelasnya masih kelas ekonomi gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Aden, diberitahukan ke Jibril, ya Jibril, tolong kelilingi. Keliling masuk. Begitu sudah masuk Jibril ke dalam surga itu, lalu tiba-tiba ada bidadari nongol, tersenyum ke Jibril. Saking kagetnya itu Jibril sujud. Kenapa? Lantaran lihat senyum bidadari, cahayanya mancar sehingga seluruh surga kelihatan semua. Dikira Jibril itu adalah cahaya Tuhan. Sampai sujud Jibril. Kata bidadari, wahai aminullah, wahai kepercayaan Allah, irfa ra'sak, angkat kepalamu. Kata Jibril, siapa engkau? Aku ini makhluk Allah. Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Dilihatin, ternyata bidadari. Itu bidadari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Aden. Sampai 1 kali senyuman itu surga yang begitu luas itu terang semua. Ini hebatnya dia. Makanya bidadari itu kalau seandainya mau bersenyum giginya ke dunia, maka matahari dengan bulan kalah cahayanya. Luar biasa. Ini baru surga 1 nih. Ada lagi yang disebutkan dengan Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa nuzula. Ada lagi yang disebutkan junda surga itu Jannatul Firdaus. Ada lagi surga Darus Salam. Ada lagi surga itu Darul Jalal. Ada lagi surga itu Jannatul Na'im. Ada lagi Jannatul Qarar. Ini nama-nama surga nih. Bagi Bapak Ibu yang mana? Yang mana aja dah. Yang mana aja. Terserah Allah. Itu. Pokoknya yang penting surga aja sih. Yang penting bisa masuk aja tiket. Ada dalam satu hadis disebutkan gitu. Jadi di surga itu punya pintu-pintu memang.
pintu-pintu masing-masing itu. Ibnu Abbas ini menyebutkan begini, lil jannati samaniyatu abwab, bagi surga itu ada 8 pintu, yang mana pintu itu min dhahabin mawzu'in bil jauhari maktubun 'alal babi. Ini pintunya terbuat dari emas yang diperates lagi pakai mutiara, pakai intan berlian. Di dalam pintu itu tertulis, setiap pintu itu tertulis. Pintu yang pertama ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu yang pertama ini dituliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bisa ngerti nih di sini. Ada pintu yang dinamain dengan Nabi Muhammad disandarkan dengan la ilaha illallah. Berarti secara tidak langsung Allah beritahukan kepada kita bahwa kunci surga itu di mana? Itulah. Kunci surga itu sebetulnya di Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin kita akan bisa masuk surga sementara kuncinya ada di Nabi Muhammad? Bahkan Allah pun menyebutkan bahwasanya tidak akan dibuka itu surga kecuali engkau duluan yang masuk. Nabi Muhammad duluan yang masuk. Walaupun Nabi Muhammad terakhir diciptakan dari para nabi, tetapi pintu surga ada di situ. Makanya kita ini kebelinger. Kalau seandainya kita ini mau masuk surga, sementara ke Nabi Muhammad dimusuhi, salah benar. Mau masuk surga tapi sholawat tidak mau. Makanya pantas kata Nabi, man nasiya sholata alayya, siapa orang yang lupa bersolawat kepadaku, nasiya tariqal jannah, maka dia akan lupa jalan ke surga. Orang lupa bersolawat kepada baginda Nabi, maka dia akan lupa jalan ke surga. Bayangkan, lupa doang, lupa jalan ke surga, apalagi nggak mau bersolawat. Ini heran Pak. Mau pasien masuk surga, iya. Oh, bahkan surga melulu yang diomongin. Tapi dengan Nabi Muhammad orang bersolawat dibidah-bidahin. Orang bersolawat tidak boleh. Berarti kalau kita ini tahu bahwasanya itu ada kuncinya ada di Nabi Muhammad, berarti sebetulnya kalau pengen surga Nabi Muhammad dideketin. Deketin Nabi kita. Solawat baik, banyak-banyak solawat. Jalankan hukum syariatnya sesuai dengan apa yang diinginkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada tidak mungkin terbuka itu pintu surga tanpa ada di dalamnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada pintu ini. Pintu yang pertama yang tadi bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu babul anbiya wal mursalin. Itu pintunya para nabi, pintunya para rasul, bahkan pintunya para syuhada wal asqiya, dan juga pintunya orang-orang yang dermawan. Luar biasa nih. Orang dermawan itu sampai diberikan pintu dengan nabi, coba. Orang yang menghabiskan hartanya demi jalan agama, maka nanti akan diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai disatuin dengan pintunya para nabi, para rasul, dengan para syuhada. Makanya jangan bakhil hidup tuh. Jangan seke. Kalau hidup seke, sehebat apapun kita ibadah, sebanyak apapun kita ibadah, jangan harap masuk ke sini. Bahkan Nabi menyebutkan al-bakhil la yadkhulul jannah walau aliman. Orang bakhil itu tidak akan masuk surga walau aliman, walaupun dia alim. Coba bayangkan. Orang alim aja kalau bakhil kada masuk surga, apalagi orang bungul. Sudah bungul bakhil. Jadi pintunya para aksya ini luar biasa. Bagaimana ada disebut babu sakho di situ. Babu sakho itu pintunya orang dermawan.
Bahkan konon di surga itu nanti ada perebutan masuk surga itu paling duluan siapa. Ada di dalamnya pertama ulama, ada yang kedua orang yang mati syahid, yang ketiga orang haji, yang keempat orang dermawan. Ini empat-empatnya sudah divonis masuk surgaan semua. Cuman masalahnya mereka mengklaim paling surga paling duluan yang harus masuk mereka gitu. Kata orang yang mati haji, saya yang harus paling duluan karena saya mati haji. Kata orang yang mati syahid juga sama, saya yang berhak. Orang dermawan juga begitu. Wah, akhirnya kata Allah, ya Jibril, coba putuskan tuh 4 golongan tuh. Datang Jibril ke situ. Begitu kata Jibril, wahai ahli surga, kau sini. Dipanggil pertama, Kamil. Dipanggil pertama yang mati dalam syahid. Ayo orang syahid, engkau mati syahid? Ya. Masuk surga paling duluan? Iya. Dari siapa engkau tahu bahwasanya orang mati syahid harus masuk surga paling dulu? Kata orang mati syahid, kata ulama, kalau begitu mundur. Yang kedua orang kaya juga begitu. Dipanggil, kata siapa orang kaya masuk surga paling dulu? Kata ulama, ayo sudah kalau mundur. Orang haji juga begitu. Haji sini. Kata siapa masuk haji paling duluan? Kata ulama. Oh ya sudah kalau begitu mundur semua. Jangan suul adab. Giliran yang terakhir siapa? Ulama. Begitu kata ulama, silakan kata Jibril. Kenapa nggak tanya lagi? Loh, semua ngaku dari ulama. Tapi apa yang terjadi? Kata ulama, ya Jibril, walaupun saya ini berhak untuk masuk surga paling dulu, tapi mohon maaf Jibril, dulu saya ini punya masjid, saya punya mushola, saya punya pesantren, saya punya semuaan. Ini berkat daripada orang kaya ini Jibril. Orang dermawan ini Jibril yang ngasih ke saya. Oleh karena itu Jibril, orang kaya ini duluannya. Karena dia yang nunjuk, ulama yang nunjuk. Maka kata Jibril, silahkan dia lakukan. Akhirnya masuklah paling duluan orang kaya. Oh, orang kaya bisa masuk dulu. Disusul dengan ulama, disusul dengan orang yang mati syahid, baru yang keempat orang yang mati haji. Jadi Bu Haji, Pak Haji belakangan masuk surga. Belakangan masuk surga. Minggir dulu. Saya enggak berkata orang miskin. Ada syahidnya kan di situ. Kalau orang miskinnya dermawan, bisa jadi. Oh, masa iya orang miskin dermawan? Ya bisa kok. Orang miskin dermawan punya air, dia kasihkan air, gitu. Punya celemek, kasihkan celemek. Apa aja bisa. Itu. Yang penting bisa ngasih. Jadi orang asqiya disatukan dengan pintu itu. Lalu ada pintu yang kedua, babul muzallin alladzina yuhsinuna alwudu wa arkanus shalah. Pintu yang kedua diperuntukkan bagi orang mereka yang suka salat. Yang mana di dalamnya itu membaguskan wudunya dan rukunnya. Bagus wudunya, rukunnya bagus, dia masuk ke dalam pintu yang kedua. Pintunya orang yang sholat. Yang ketiga, babul muzakkin yutayyibu anfusuhum. Yang ketiga ada pintu muzakki, orang yang suka berzakat. Oh, pintu yang ketiga dimasukkan orang yang zakat. Yang keempat ada lagi pintu babul amirina bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Pintu yang keempat adalah pintunya orang yang selalu amar ma'ruf nahi munkar. Tukang jihad nih, tukang menyuruh yang baik-baik, tukang melarang yang tidak bagus, amar ma'ruf nahi munkar. Pintunya ada yang keempat. Pintunya Habib Rizik nih. Ada yang kelima, babun man yaqta'u nafsah anis syahwat. Ada pintu yang kelima diperuntukkan bagi mereka yang memutus hawa nafsunya. Hawa nafsunya dia putus. Artinya tidak mengikuti hawa nafsu yang dia ikuti, tapi yang diikuti adalah hatinya yang bersih. Maka ini nanti pintunya akan dimasuki oleh dia.
Ada yang keenam, babul haji wal mu'tamarin. Ada babnya orang, pintunya orang haji dan umrah. Ada khusus bab haji dan umrah. Ada yang ketujuh, babul mujahidin. Pintunya tukang perang. Yang meninggal di dalam medan tempur, maka dia akan masuk ke dalam pintunya mujahidin. Ada yang kedelapan, babul muttaqin alladzina yaghudduna absaruhum anil maharim wa ya'maluna al-khairati min birril walidain wa silatul arham wa ghairi dzalik. Ada yang kedelapan, pintunya orang yang muttaqin. Yang mana orang yang muttaqin itu cirinya selalu memejamkan matanya dari yang haram-haram. Liatin yang haram, memejam mata. Liatin yang haram lagi, melek. Itu airnya mermelek. Pandangan pertama itu rahmat, pandangan kedua itu siksa. Maka ketika pandangan pertama gak ngedip-ngedip. Orang-orang yang selalu menjaga pandangannya dari yang haram-haram, maka ini adalah pintunya orang muttaqin. Bahkan wa ya'malul khairat, peramalannya adalah peramalan yang baik-baik. Daripada min birril walidain wa silaturahim, selalu membaikkan dengan orang tua, menggembirakan orang tua, silaturahmi, bersedekah, pokoknya baik-baiklah. Amal-amal yang baik. Ini adalah babul muttaqin, pintunya orang yang muttaqin. 8 pintu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang beramal itu, maka nanti akan diberikan oleh Allah. Lalu derajatnya bagaimana? Sesuai dengan apa yang dilakukannya. Jadi derajat surga itu akan semakin tinggi ketika kita pun beribadah semakin tinggi pula. Semakin kita hebat dalam beribadah, maka pintu surga pun dengan kedudukan surga yang lain pun akan ditinggikan oleh Allah. Makanya kelas surga itu tidak akan ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala nanti. Tapi tugas kita bukan untuk kelas di situ. Tugas kita adalah wa amilus sholihah saja. Wa amilus sholihah saja. Adapun nanti di akhirat urusan Allah sudah. Mau dimasukkan ke surganya yang mana itu sesuai dengan nanti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu ini jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini gambaran. Surga yang dicawiskan atau surga yang disiapkan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi penggambaran ini tidak seperti apa yang pernah kita lihat ya. Penggambaran ini tidak seperti apa yang kita dengar. Penggambaran ini tidak seperti apa yang kita sirati dalam hati. Tajri min tahtihal anhar. Berjalan dari bawahnya surga itu al-anhar, sungai-sungai. Kita kalau seandainya sudah pernah melihat ada satu sungai yang berjalan di bawah bangunan, bisa kebayang kan? Banjir. Ada sungai yang tentunya jernih masuk ke dalam satu bangunan yang di dalamnya itu indah kan? Tapi keindahan yang pernah kita lihat itu tidak bisa disamakan dengan keindahan yang ada di surga itu. Kalau di Jawa Barat itu ada di puncak banyak pilar-pilar. Nah, itu suka mengalir dari gunung itu, air jernih sekali itu masuk ke dalam parit-paritnya itu, pilar-pilar. Apalagi di taman bunga itu, di taman bunga sama di kebun raya Cibodas. Nah, itu luar biasa tuh indahnya. Mungkin ada yang sudah pernah ke sana? Hah? Ada sudah ya? Jadi itu gambaran dunia ketika diindahkan oleh Allah. Itu bukan bikinan kita sebenarnya, bukan bikinan kita. Memang sudah indah itu. Dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karakter alamnya. Lalu oleh manusia ditata kembali. Itu indahnya kalau di situ. Kalau masuk ke situ tuh dari pagi sampai sore tuh nggak terasa. Nengok sini tidak. Ada danau, burung-burung hinggap di mana-mana. Nggak takut lagi dengan manusia itu hinggap di mana. Ikan, kolam, air pada mengalir. Nah itu sebagian kecil saja yang ditampakkan oleh Allah kepada kita semasa hidup.
Di akhirat pun juga sama. Allah berikan kegembiraan surga itu sebagaimana yang mungkin pernah kita lihat di dunia. Karena ad-dunya mil'atul akhirah. Dunia ini cerminan akhirat. Apa yang kita rasa, apa yang kita pakai, apa yang kita pernah ngalami di dunia, di akhirat pun juga akan sama. Cuman apa yang diberikan oleh Allah di akhirat jauh lebih hebat, jauh lebih sempurna daripada sekarang. Bahkan di dalam siksanya pun juga begitu kan. Kalau siksa di dunia itu dibakar ngeri, di akhirat dibakar lebih ngeri. Kalau api di dunia itu adalah panas, di akhirat itu lebih panas, lebih ngeri lagi kalau di akhirat. Kegembiraan pun juga begitu. Ada sungai, bahasanya pun anhar. Anhar ini kan jamak daripada nahrun. Nahrun, nahroni, anharun. Berarti bukan hanya satu. Bahkan di dalam surat yang lain kan disebutkan bahwasanya fiha anharun min ma'in. Di dalam surga itu ada sungai yang terbentuk daripada min ma'in ghairi asin. Ada air yang tawar gitu. Min ghairi asin itu tidak asin gitu. Asin itu asin memang. Ada air yang tawar, jernih. Sampai jernihnya itu surga itu disebutkan airnya mengalir itu tanpa itu batunya saja, nggak kelihatan airnya. Padahal air. Ada lagi wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada lagi di surga itu satu sungai dari susu, yang mana susunya itu lam yataghayyar ta'muh, tidak pernah berubah rasanya. Kalau susu di dunia itu berubah-ubah. Susu di dunia rubah-rubah. Keluar manis, begitu selang beberapa saat, berapa jam, berapa hari, berubah sudah. Apalagi sudah 60 tahun, beda lah susu. Berubah sudah. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada lagi sungai dari arak yang mana ladzatil lisyaribin, lezat bagi orang yang minumnya. Enak. Enggak mabok. Kalau khamr di dunia kan bikin fly. Bikin mabok kalau di dunia. Kalau minum khamr di dunia enggak ingat lagi di bumi alam. Mati dia. Kalau di akhirat enggak begitu. Ladzatil lisyaribin, ladzat itu enak. Orang yang minumnya pun juga terus-terusan minum, gak mau berhenti. Bahkan wa anharum min asalim musaffa. Ada lagi sungai di surga itu sungai madu musaffa yang bening. Bapak mungkin pernah lihat madu Yaman, atau ada yang punya di rumah madu Yaman. Madu Yaman itu beningnya luar biasa. Gak berani. Pokoknya madu itu madu yang asli, jangan yang palsu, bawa ke rumah dah. Kalau yang asli dibawa ke rumah adem-adem, nah aslinya. Kalau didatangin ke rumah marah-marah yang di rumah, berarti nah itu madu madu palsu. Jadi sungai ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ini lihatin, bahasanya pun tajri ya. Tajri itu kan berjalan min tahtiha. Seolah-olah di surga itu ada parit gitu. Arti yang dimaksudkan itu adalah airnya sebetulnya. Anhar itu airnya, bukan paritnya. Makanya ada ulama ada yang menyebutkan di surga itu ada parit-parit. Ada juga yang menyebutkan tidak ada parit, airnya hanya berjalan di permukaan tanahnya gitu. Jadi wallahu a'lam bihaqieqatil murad. Hakikatnya Allah yang tahu. Tapi yang jelas air yang mengalir di surga, paritnya tidak akan mengalami longsor. Pohon-pohonnya tidak akan tumbang, daun-daunnya tidak akan berguguran, bahkan bangunan-bangunannya pun tidak akan roboh. Kalau di dunia ada air masuk ke sungai, langsung masuk ke rumah, lambat laun rumah roboh tuh, banjir sudah.
Karena tabiat air itu kan bikin parit. Tabiat air bikin parit, bukan parit yang bikin air. Air itu kalau dialirkan oleh kita, air sendiri yang buat parit sendiri kan. Ini juga begitu. Di surga itu memang ada mengalir satu air, tapi paritnya ini yang diairi oleh air itu tidak akan merusak sekelilingnya. Pohon-pohonnya tidak akan tumbang, tanah-tanahnya tidak akan roboh, bangunannya pun tidak akan rusak. Pokoknya tetap berdiri, tetap berdiri. Terus habis waktunya. Ajri minta jalan, berjalan indah sekali. Susu mau madu gak banyak sih. Bahkan di pinggir-pinggir sungai itu disediain cangkir-cangkir, gelas-gelas, gelas taruh di situ. Bukan gelas kayak gini bang. Tapi kalau kopi nggak ada, kopi nggak ada di sana. Kopi nggak ada. Taruh di situ. Setiap orang yang mau itu, ketika dia minum, bukan berarti haus sebetulnya. Atau orang yang makan makanan surga itu bukan berarti lapar. Karena di surga nggak ada lapar, nggak ada haus. Tapi kenapa makan dan minum? Lantaran disuruh makan dan minum itu kemuliaan. Maka setiap dia makan terus-terusan makan, maka yang timbul nanti keringetnya wangi. Minumnya pun juga begitu, nggak mau berhenti, minum aja terus, nggak bakalan kembung. Karena setiap apa yang diminum jadi kemuliaan terus. Bahkan kalau kita di dunia, dari mulai kita anak-anak, remaja sampai dewasa, tumbuh, tapi ujung-ujungnya jadi tua. Kalau di surga dibalik. Jadi masa muda semakin lama di surga semakin muda. Dibalik lagi kalau di surga. Jadi tenang saja ya kalau sedang tua-tua nih. Nanti insya Allah balik lagi jadi muda. Dibalik oleh Allah. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Ketika ahli surga diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, rizqa yang dimaksud itu ay al-marzuq, artinya yang dirizkikan kepada mereka. Ketika mereka itu diberikan rizki, terus kemudian dimakan. Min samarutin, dari buah-buahan itu kemudian dimakan oleh mereka. Qalu, ahli surga berkata, hadzal ladzi ruziqna min qablu. Bukankah ini adalah yang dirizkikan kepada kita sebelumnya juga begini? Ini kan seandainya kalau lihatin bahasa ini berarti sama dong. Wa utubihi mutasyabiha, disuguhkan kepada mereka itu ahli surga itu dengan buah-buahan itu mutasyabiha yang serupa. Ini karena ahli surga itu melihatnya secara rupanya. Ketika disuguhkan kepada mereka itu ahli surga rupanya, mereka berkata, hadza alladzi ruziqna min qablu. Bukankah ini yang pernah disuguhkan ke kita? Itu ibaratnya. Nah ini karena melihat daripada luarnya. Tapi ketika mereka memakan itu, maka mereka akan berkata nanti tidak seperti ini. Kenapa? Karena buah surga walaupun mutasyabiha, tapi warnanya bisa sama, tapi rasanya beda. Allah Subhanahu wa taala mungkin memberikan kepada kita apel sekarang. Di surga pun juga pasti ada. Cuman apel surga sama bentuknya, tapi ketika dimakan oleh kita bakal jadi beda. Karena satu buah yang di surga akan beberapa rasa yang kita rasakan. Bahkan ada yang menyebutkan sampai 100 rasa, tapi bukan nano-nano. Ya. Beda pokoknya. Nah mereka ini menyebutkan mutasyabiha itu karena memang lihatin luarnya saja, belum ainnya. Ketika ainnya itu digigit, wah lain sudah. Memang ini adalah fir, nampaknya adalah fir, muhanya adalah fir, bentuknya fir, tapi begitu dirasain lain rasanya, lain rasanya. Apa di surga bisa mancing Pak Ustaz? Bisa.
Bisa. Narikan nanti tuh. Ini kebahagiaan. Terus kemudian apa lagi? Walahum fiha azwajun mutahharah. Kebahagiaan lagi yang diberikan kepada ahli surga itu bagi mereka, fiha di dalam surga itu azwajun mutahharatun, punya bebinian yang disucikan. Kalimatnya pun pakai kalimat azwaj, bukan zawaj lagi. Kalau zawjun cuma satu bini lah, zaujatun cuma satu bini, atau zaujatani cuma dua bini. Ini azwajun, beberapa bini, banyak. Bahkan ada yang menyebutkan dalam hadis itu disebutkan kullu rajulin yuzawwiju bi arba'ati alafi bikrin. Satu orang lelaki nanti di dalam surga akan menikah dengan bidadari yang masih perawan itu 4.000 bidadari. Masya Allah. Bikrin lagi. Bikrin itu masih perawan, masih tinting. Bahkan wasamaniyatu alafi ayyimin akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menikah lagi dengan janda 8.000 janda. Bayangkan. Tidak puas di situ, diberikan lagi oleh Allah. Wa kan wa mi'atu huratul ain. Diberikan lagi 100 bidadari. Udah berapa tuh bonusnya? 400 perawan, 8.000 janda, 100 bidadari. Jadi 12.100 bini yang akan disiapkan oleh Allah kepada ahli surga. Monggo silahkan. Si kai mikir pakai gugu bima apa? Allahu Rabbi. Jangan mikir kawinnya gimana kai, jangan mikir. Ini kemuliaan azwajud. Bukan hanya satu yang diberikan itu. Bahkan mutahharatun itu disucikan. Orang ahli surga diberikan bidadari yang mana bidadari ini tidak akan meludah, apalagi ingusan, apalagi keluar conge. Gak bakalan haid, gak ada nifas, gak ada. Gak ada semuaan yang di dunia yang dialami oleh perempuan-perempuan itu di surga gak ada. Apalagi beranak, gak ada lagi yang melahirkan. Kalau di sana gak ada rumah sakit. Gak ada, semua itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutahharatun, suci aja semua. Bahkan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ahli surga diberikan 100 kekuatan. Ketika dia minum 100 kali kekuatan sekarang minum. Ketika dia makan 100 kali lipat kita diberikan kekuatan makan. Bahkan jima pun juga begitu. Baru setubuh pun juga 100 kali lipat sekarang. Jadi kada usah mikir kuku bima. Aduh. Perempuan. Mohon maaf Ibu, di sini nggak ada keterangannya. Perempuan bagaimana? Maaf, ini nyebutinnya Nabi hanya lakinya saja. Untuk perempuan nggak ada. Tapi tenang saja. Ada di dalam bahasa tafsir ini minal huri wa ghairiha. Kalimat wa ghairiha ini ditafsirkan dalam Hasyiatul Jamal, itu disebutkan bahwa yang dimaksudkan wa ghairiha itu adalah selain bidadari, yang dimaksudkan adalah nisa'ud dunya, perempuan-perempuan dunia. Nah, disebutkan di sini anna nisa'ud dunya yakun ajmu minal hurul ain. Ternyata perempuan dunia itu nanti di dalam surga akan lebih cantik daripada bidadari.
Jadi perempuan dunia itu akan lebih cantik daripada bidadari. Jadi ratunya nggak tanggung. Siapa dia? Bisa jadi istri kita, atau bisa jadi kekasih kita yang dulu nggak jadi. Mantan. Bener. Saya bukan ngarang. Kan di dalam surga itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perempuan yang ketika di dunia suka. Makanya Bapak Ibu kalau suka itu jangan tanggung, paling tidak ya artis kek. Ngayal dulu. Nanti diberikan rupanya itu seperti itu. Itu. Makanya saya itu kalau menghayal itu nggak tanggung. Tamara Belensky gitu. Itu bagian kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli surga. Jadi disucikan. Jadi perempuan-perempuan yang ahli surga yang sekarang di dunia ini masuk surga, itu bukan berarti diberikan bidadara seperti ribuan yang tadi kan. Kacau kalau begitu. Jadi diberikan oleh Allah jadi ratunya. Dan ketika dia itu jadi ratu, nggak bakalan lagi ada unek-unek. Kalau di dunia, Bapak jangankan sudah berbinian, mau ngomong aja baru ngomong, "Mah, aku nih pengen punya bini lagi dah." Langkahi dulu mayatku. Itu baru di dunia. Kenapa? Karena ada rasa nggak nyaman. Kalau di akhirat perempuan nggak begitu. Walaupun dikasih kita ini misalkan bebinian yang ribuan itu ahli surga yang perempuan tadi nyaman aja. Karena sifat irinya dicabut. Sifat dengki nggak ada lagi. Di surga nggak ada lagi sifat yang kotor begitu. Itu di dunia kalau di air nggak ada lagi. Bersih seperti itu. Nah, jadi ahli surga itu kalau perempuan yang sekarang ini mereka itu adalah ahli surga, masuk ke dalam surga jadi ratu, lebih cantik daripada kita. Justru nanti kita ini akan terpesona dengan istri kita aja. Bahkan 100 kali lipat diberikan oleh Allah kekuatan dalam bersetubuh. Maaf. Ini gambaran saja yang ada di dalam keterangan. Laki-laki yang bersetubuh dengan bidadari ahli surga nanti itu lamanya itu kalau diukur dengan urusan waktu dunia 80 tahun baru selesai. Kalau Bapak di dunia paling 8 menit. Jangan mikir pinggang, Bang. Dan itu terjadi wahum fiha khalidun. Semua mereka itu khalidun selama-lamanya. Artinya khalidun itu tidak ada batasan lagi. Sebab kalau ahli surga itu disebutkan ada bahasa yang menyebutkan beres selesai di situ di surga, nggak bakalan senang. Nggak bakalan senang kita di surga. Makanya khalidun fiha. Ada yang menyebutkan begitu. Di dalam surga itu selama-lamanya. Karena ahli surga tidak diberikan batasan. Kalau ahli surga diberitahukan ada batasannya, nggak bakalan senang. Karena kalau habis batasannya, nanti kemana? Ahli surga begitu juga, ahli neraka juga begitu. Khalidina fiha. Di dalam neraka pun juga selama-lamanya. Kenapa? Lantaran kalau ahli neraka diberitahukan ada batasannya, senang dia dalam neraka. Karena dua-duanya tidak diberitahukan batasan, maka ahli surga semakin senang dalam kesenangan, ahli neraka semakin sulit dalam kesulitan. Karena dua-duanya tidak diberitahukan batas waktu, tidak ada expire. Itu pokoknya selama-lamanya. Itu luar biasa ya. Pantas di surga. Kok bisa di surga ribuan? Lo jangankan di surga, di dunia aja kan Nabi Sulaiman berapa bininya? Nabi Sulaiman itu bininya itu hampir 10.000. Bahkan pernah bersumpah bernadar Nabi Sulaiman dalam semalam akan menggauli istrinya 1000. Nabi Sulaiman itu pernah bersumpah begitu. Kada tahan. Nabi Sulaiman kada tahan. Ada nanti namanya.
Sudah, wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup ya. Jazakallahu khair. Wallahu muwaffiq ila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina. Tawassalna bita'alimin, tawassalna bita'alimin, anta rizqun al-wasi'ah wa anta rizqul amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sebentar. Saya itu pengennya nanti untuk kedepannya kita ini ngaji selesai, habis itu kita sholat isyraq bareng-bareng gitu ya. Ya, jadi biar ngomong sehari kita jam 7. Jadi nanti selesai waktu isyraq, lalu kita bareng-bareng, kita rame-rame ya, berjamaah. Jam 7 kan sudah duha nih. Jadi setengah 7 dah. Ya, paling tidak kan 6.15 atau 6.20. Pokoknya setengah 7 kurang lah sudah selesai gitu ya. Langsung sholat isyraq. Habis itu baru kita makanan bareng-bareng ya. Insyaallah dari minggu depan lah. Insyaallah Sabtu depan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma syabbal huda wa haba wa ma takallama tid'un fil hasya taraha. وحين من زاح بدر الله شاء له تورق صبح في كافي وانتصباها.